ってわけでお前はクビだ。フード。おい、話はまだ終わってないぜ。昨日はお前のせいで報酬がおじゃんだ。何が歴代最高の数値だ？無駄に外費削るだけの無能タンクがDianggap pecundang memang bukan suatu hal yang baik. Namun, bagaimana jika MC yang dianggap pecundang aslinya overpower banget kayak MC anime berikut ini, dimana MC selalu dianggap pecundang tapi aslinya overpower. Daripada kelamaan, kita masuk aja ke list pertamanya. Simak Ame dan temuin anime favorit kalian. Yushapa Tio Tsuiho Sareta Beast Tamer. MC anime ini diusir dari party pahlawan karena dianggap pecundang. Soalnya dia dianggap tidak berguna. Tapi siapa sangka, kekuatannya justru sangat berguna dan tidak dimiliki oleh siapapun. Dimana rata-rata Beast Tamer hanya bisa mengendalikan satu hewan buas biasa. Tapi Rain justru bisa mengendalikan banyak hewan buas dalam waktu bersamaan. Ditambah dengan skillnya yang bisa membuat kontrak dengan spesies terkuat seperti ras kucing, naga, dan bahkan peri yang sangat mustahil untuk dilakukan. Sengoku Yoko. MC anime ini adalah kakak beradik bernama Tama dan Jinka yang merupakan seorang monster yang disebut Katawara. Mereka berkelana ke penjuru dunia untuk mendamaikan dunia dan mengungkap kebenaran dari kejahatan organisasi jahat. Nah, sebenarnya Tama dan Jinka ini pemberani banget dan gak kenal takut. Tapi karakter utama di anime ini ialah Hyodo Shinsuke yang beneran pengecut, tapi dia punya tujuan agar menjadi pendekar pedang yang kuat. Dan emang bener sih, nanti Shinsuke bakalan jadi kuat banget karena potensi dan tekadnya yang sangat kuat. Quanzi Fashi. Kalau ini sih bukan lagi dianggap pecundang, bahkan dia ini diremehin sama semua karakter yang ada di anime ini. Untuk animenya mengisahkan tentang Moufan yang baru bangun dari tidurnya. Tapi setelah bangun, Moufan mendapati bahwa dunianya telah berubah, di mana dunia tidak lagi menggunakan ilmu sains, namun menggunakan kekuatan sihir. Selain itu, para penyihir pun menjadi orang paling berkelas di dunia tersebut. Dalam anime Chinese ini, Moufan pun terpaksa harus mempelajari sihir di sekolahnya, sekaligus membantu ayahnya yang bekerja keras setiap hari. Walaupun semuanya tidak berjalan semulus yang dikira, namun semua itu berubah ketika mendapati dirinya memiliki dua elemen sihir dan membuatnya jadi siswa terkuat dibanding teman sekelasnya. Taryoku 9999 no Rare Skill Mochi Tank. Jarang banget nih anime yang ngangkat cerita di mana karakter utama merupakan tank dalam sebuah party. Animenya berfokus pada Ruth yang merupakan tank dari party pahlawan yang dianggap sebagai tank terkuat. Tapi sayangnya, ketua dari party pahlawan sangat percaya diri dengan kekuatannya dan malah menganggap tank itu nggak berguna. Di awal anime ini, kita bakalan ngelihat kalau Ruth diusir dari party pahlawan dan pulang ke kampung halamannya. Tapi di sini, Ruth sadar bahwa kekuatannya tidak sebatas tank aja. Soalnya, Ruth memiliki skill yang bisa memperkuat skill orang lain yang mungkin semacam buff gitu. Beautified Code Black. Anime ini unik nih, soalnya berlatar pada negara di mana diperintah oleh seorang raja yang mana posisi raja ini bisa direbut bahkan sama orang biasa sekalipun. Di dunia ini, seseorang dinilai oleh kekuatan dalam permainan kartu Build Divide, di mana seseorang harus berpartisipasi dalam sebuah pertempuran kartu untuk memperebutkan posisi raja ini. Cerita anime ini berfokus pada Teruto Kurabe yang selalu dianggap pecundang, bersumpah mengalahkan raja dan Sakura Bangka yang menyeretnya ke dalam permainan ini. Maho Senso.
Wajar aja dianggap pecundang, soalnya MC ini merupakan manusia biasa lalu terlibat dalam pertarungan sihir yang mana perlu kekuatan yang overpower. Animenya bercerita tentang Nanase Takeshi yang menyelamatkan seorang gadis bernama Aiba Mui. Terlibat dalam masalah, Mui menyebabkan kekuatan sihir yang tertidur di dalam diri Takeshi bangkit. Tapi setelah itu, semua nggak berhenti di situ aja. Soalnya, Takeshi kemudian diminta untuk tinggal di Hokai Sekai, sebuah dunia paralel yang kini berada di ambang kehancuran akibat peperangan besar di antara para penyihir. Dia di dunia lain gak sendirian. Dia ditemani beberapa temannya yang memiliki nasib sama dengannya, termasuk pacar Takeshi. Yosakura Sanchi no Daisakusen. Gini nih jadinya, kalau misalkan murid sekolah biasa tiba-tiba masuk ke dalam keluarga mata-mata yang terkenal. Untuk cerita animenya bakalan nyeritain tentang cowok traumatik bernama Taiyo Asano yang selalu takut dan gugup jika diajak bicara sama orang lain. Dia ini hanya bisa berbicara dengan lancar hanya kepada Mutsumi Yosakura. Tapi nih, Mutsumi aslinya bukan cewek normal biasa. Dia adalah kepala keluarga mata-mata yang lumayan terkenal. Animenya bakalan ngisahin tentang perjuangan Taiyo agar bisa berubah dan melindungi orang yang paling berharga baginya, yaitu Mutsumi. Hyakumang no Inochi no Ue ni. Sebenarnya nggak pecundang sih karakter anime ini, tapi emang manusia biasa yang tiba-tiba harus menjadi pahlawan aja. Ditambah mereka tuh nggak dapat kekuatan overpower banget atau gimana gitu, tapi mereka cuma dapat kekuatan basic aja. Jadi kesannya kayak mereka tuh pecundang banget. Ceritanya berfokus pada Yusuke Yotsuya yang merupakan siswa kelas 9 yang berpikiran rasional dan suka menyendiri. Suatu saat dia terlibat oleh masalah yang membuatnya masuk ke isekai bersama dengan teman-temannya. Di dunia lain itu mereka diberi tugas sambil berlatih. Tapi di mana yang lain dapat elemen pahlawan yang keren, Yotsuya ini malah dapat elemen ampas kayak koki atau petani. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menonton video terbaru dari aku ya. Bisa langsung cek di profil akun Lolimeindo. Mari bertemu lagi sama aku Ami di video berikutnya. Sampai jumpa.